Halo kawan-kawan Removie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang masih bersedia kembali bersama Removie. Dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Hari ini Removie akan mendongengkan sebuah series berjudul Hellbound yang rilis pada bulan November tahun 2021. Series Hellbound ini menceritakan tentang manusia yang diberitahu mengenai waktu dan tanggal kematian mereka. Ketika waktu kematian itu tiba, akan ada makhluk supranatural yang muncul secara brutal. Jadi bagaimana mereka menghadapi kematian yang sudah diketahui tersebut? Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari semua berjalan dengan normal. Hari itu di sebuah kafe, 4 orang tengah menonton rekaman presentasi dari seorang pria bernama Jung Jin-soo. Dalam rekaman, Jin-soo berkata awalnya satu malaikat akan muncul untuk memberitahu kapan seseorang akan mati dan pasti masuk ke neraka. Saat waktunya tiba, malaikat penjaga datang dari neraka untuk memenuhi ramalan tersebut. Kemudian Jin-soo menunjukkan rekaman mengenai malaikat yang dia maksud. Tidak jauh dari tempat mereka berada, duduk seorang pria bernama Jung Myung-hun yang terlihat gelisah menatap jam di ponselnya sembari sesekali memperhatikan keadaan sekeliling. Manakala waktu menunjukkan pukul 1:20, orang-orang di sana tiba-tiba mendengar suara gong yang menyebabkan getaran. Lalu secara mengejutkan 3 makhluk mengerikan seperti dalam rekaman tadi muncul menerjang jendela dan langsung mementalkan Myung-hun. Di tengah kekacauan, Myung-hun yang terluka ini pun pontang-panting menyelamatkan diri, sedangkan makhluk tadi terus berusaha mengejarnya. Cukup jauh berlari, akhirnya satu makhluk berhasil mencegat Myung-hun. Kemudian dengan sangat ganas mereka menghajar dan menghabisinya. Setelah eksekusi selesai, ketiga makhluk ini menghilang seolah masuk ke dalam kaca, sedangkan masyarakat hanya bisa panik dengan apa yang baru mereka saksikan. Beberapa jam berselang di kantor polisi, seorang komandan menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan yang menimpa Myung-hun ini sudah terlalu ramai diperbincangkan sehingga menyebabkan rumor tidak jelas tentang suatu sekte. Jadi dia memerintahkan mereka untuk segera bertindak menangkap sang pelaku. Sedangkan seorang detektif bernama Jin Kyun-hun dan satu rekannya diberi perintah untuk mencari tahu mengenai suatu sekte bernama Sejin Rihwe. Karena menurut informasi, sekte tersebut sedang mengadakan pertemuan di dekat TKP, di mana ada kemungkinan berkaitan dengan kasus ini. Pada malam hari, Kyung-hun dan rekan detektifnya bernama Hong Un-pyo mulai melakukan misi. Dalam perjalanan, Un-pyo membaca artikel mengenai sebuah organisasi studi religius bernama Sejin Rihwe yang didirikan oleh orang bernama Jung Jin-sun pada tahun 2012. Artikel itu juga menyebutkan beberapa anggota radikal dari sekte Sejin Rihwe membentuk kelompok bernama Arrowhead. Kemudian di TKP, Kyung-hun dan Un-pyo mendekati kelompok yang tengah memperhatikan Jin-sung yang sedang memberikan doktrin mengenai ajaran sektenya. Jin-soo juga menunjukkan video dan gambar-gambar bukti bahwa semua orang yang dihabisi dengan kejam oleh malaikat tersebut adalah para pelaku kriminal untuk menunjukkan gambaran neraka secara langsung kepada manusia. Menurut Jin-soo, Tuhan melakukan ini agar manusia bertindak lebih bijaksana. Setelah pertemuan tersebut, Kyung-hun dan Un-pyo menemui Jin-soo untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Mendengar kata pembunuhan, Jin-soo justru tersenyum karena dari sudut pandangnya kejadian tersebut merupakan suatu demonstrasi dari Tuhan. Tidak jauh dari situ, Kyung-hun melihat anaknya yang bernama Jin Hejong dan langsung menghindar dari tatapannya. Sehingga Kyung-hun langsung menghentikan sang anak dan memerintahkan dia untuk segera pulang. Sebelum pulang, ternyata Hejong berpamitan dengan Jin-soo. Melihat itu, Kyung-hun pun menganggap Jin-soo telah mempengaruhi anak di bawah umur. Namun dengan tenang Jin-soo mengatakan akan meminta Hejong berhenti jika Kyung-hun keberatan anaknya bergabung. Kemudian lantaran Jin-soo mengaku sudah memiliki janji wawancara, maka dia hanya bersedia untuk memberikan informasi sembari berjalan. Dalam perjalanan, Jin-soo menceritakan bahwa dia bukanlah pemimpin dari suatu sekte seperti yang dirumorkan selama ini. Dia bahkan mengaku bukanlah orang yang religius. Jadi pada usia 20 tahun dia diberi izin untuk meninggalkan panti asuhan di mana dia dibesarkan. Kala itu Jin-soo pergi ke dataran Tibet seorang diri. Lalu dari atas sebuah bukit dia melihat makhluk misterius yang tengah mengerumuni sesuatu yang bercahaya. Kemudian pergi melewatinya begitu saja. Setelah makhluk-makhluk tadi pergi, Jin-soo mendapati sesosok tubuh yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Dari situlah dia mengaku mendapatkan makna hidup untuk pertama kalinya dan terus bepergian untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Hingga 10 tahun kemudian Jin-soo mengaku sudah mulai sedikit memahami kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, Un-pyo juga bertanya apakah dia berhubungan dengan kelompok yang disebut sebagai Arrowhead. Lantas Jin-soo berasumsi ada beberapa orang yang salah menafsirkan ajaran mereka sehingga memunculkan ide-ide radikal.
Mendengarnya, Kyung Hun justru tertawa karena menganggap Jinsu hanya takut akan takdir dan membual mengenai hidup bijaksana. Apalagi mengetahui Jinsu yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kehendak bebas manusia. Tapi kembali dengan tenang, Jinsu mengatakan hal yang bisa membuat manusia bertobat hanyalah rasa takut. Jinsu menambahkan, Haejong pernah menceritakan bahwa ibunya telah dibunuh, sedangkan sang pelaku bisa hidup dengan bebas setelah menyelesaikan masa hukumannya dan belum tentu menyesali apa yang telah dia perbuat. Jadi menurutnya, hukuman dari manusia tidak dapat membuat seseorang bertobat selain dari Tuhan. Namun pembicaraan mereka terhenti lantaran orang yang akan mewawancarai Jinsu datang. Singkat waktu, sepulang ke rumah, Kyung Hun segera menemui Haejong dengan niat mengajaknya bicara. Tapi Haejong langsung menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan ajaran Jinsu dan tidak terpengaruh sama sekali. Jadi memohon agar tidak dilarang mengikuti presentasi Jinsu yang akan datang. Selanjutnya, Kyung Hun mulai mencari informasi mengenai Jinsu. Pada salah satu artikel, dia melihat berita mengenai seorang pengacara bernama Min Hae-jin yang membela korban dari sekte Sejin Rihwe. Di sana juga tertulis hubungan antara kelompok Arrowhead dengan sekte Sejin Rihwe. Untuk sesaat, Kyung Hun teringat akan perkataan Jinsu sehingga teringat pula dengan kejadian yang menimpa istrinya. Kala itu, salah satu rekannya berusaha menghentikan Kyung Hun yang akan mendekati sang pelaku. Karena dia tahu kondisi tersebut akan membuat dia gelap mata dan meminta agar tegar karena ada Haejong yang masih membutuhkan kasih sayang. Kyung Hun juga membaca artikel mengenai masa hukuman pelaku yang dikurangi dari 10 tahun menjadi 6 tahun karena dianggap di bawah pengaruh obat terlarang ketika melakukan aksinya. Di tempat lain, seorang wanita bernama Pak Jongja pulang ke rumah. Baru saja masuk, dia melihat sekelebat bayangan orang melintas. Dan ternyata dua anak yang bernama Unyul dan Hayul datang memberikan kue ulang tahun. Tapi tiba-tiba raut wajah mereka berubah panik melihat bayangan wajah besar yang mengatakan Jongja akan mati dalam 5 hari ke depan pada pukul 15 dan akan masuk ke neraka. Beralih pada Tintok TV, terlihat seorang yang disebut sebagai Topeng Tengkorak dengan berapi-api mengatakan bahwa Tuhan telah menunjukkan neraka di Seoul. Tapi manusia menolak untuk mendengarkan dan menganggap itu adalah tindakan suatu sekte, terorisme ataupun hasil editan saja. Dia bahkan menganggap seorang novelis bernama Kim Guangjin membual dan akan segera masuk neraka saat mengatakan peristiwa misterius yang terjadi adalah tindakan balas dendam yang dipicu turunnya rasa percaya kepada pemerintah. Jadi hal ini bukan penegakan hukum seperti yang diklaim oleh Arrowhead. Dia juga menunjukkan sebuah rekaman mengenai tindakan mereka ketika menyiksa sang novelis yang dianggap telah menghina Tuhan. Tidak sampai di situ, dia kemudian menyatakan polisi bertindak gila lantaran melakukan investigasi terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan, seraya menunjukkan foto Myung Hun yang merupakan seorang penjahat. Keesokan hari, Unpyo mengatakan kepada Kyung Hun bahwa mereka telah menangkap beberapa orang pelaku pemukulan terhadap Guangjin, namun belum ada yang mau bicara. Dia juga menambahkan Guangjin telah datang bersama pengacaranya untuk membuat kesaksian. Mendengar itu, Kyung Hun meminta Unpyo untuk berusaha membuat para pelaku bicara sementara dia akan menemui Guangjin. Kemudian di dalam ruangan, Unpyo dan seorang detektif bernama Won Pil mulai mengorek informasi dari para terduga pelaku pengeroyokan yang rata-rata masih remaja ini. Sayang, tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban secara serius dan justru menganggap Unpyo tidak tahu apa-apa mengenai dosa. Pada waktu yang sama, pengacara Guangjin yang bernama Min Hae-jin mengatakan apa yang dilakukan para remaja terhadap Guangjin hanyalah sebuah permulaan. Karena sebagai orang yang telah lama memperhatikan kejahatan Arrowhead, menurutnya kelompok itu akan terus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga bila semua anggota Arrowhead tidak ditangkap, termasuk para remaja tersebut, maka tidak ada jaminan keamanan bagi Guangjin. Tapi Guangjin juga dengan khawatir bertanya apakah makhluk misterius yang mereka lihat dari rekaman memang benar kiriman Tuhan. Dan pertanyaan ini menyebabkan Kyung Hun tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Beberapa waktu kemudian, baru saja Hae-jin sampai ke kantor, seorang rekan memanggilnya untuk menemui seseorang yang ternyata Park Jongja. Di sini Jongja langsung mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, sehingga pernyataan tersebut membuat Hae-jin bingung. Lantas rekan Hae-jin menunjukkan rekaman yang sempat dibuat oleh Unyul di malam saat makhluk misterius menemui mereka. Setelah itu, Jongja mengatakan bahwa dia telah menunjukkan rekaman tersebut kepada Jinsu. Dan menurut Jinsu, dia telah mendapatkan perintah. Jadi sekte Sejin Rihwe berniat menyiarkan secara langsung proses kepergiannya ke neraka. Jongja menambahkan jika dia mau disiarkan, maka Jinsu akan membayarnya sebesar 3 miliar won. Oleh karena itulah dia meminta Hae-jin untuk membantu agar anak-anaknya bisa menerima uang itu, karena seandainya hal ini benar-benar terjadi, maka tidak akan ada yang bisa mengurus anak-anaknya. Mendengar itu, Hae-jin meminta waktu untuk berbicara dengan rekan yang bernama Pak Yong-ho.
Kemudian di luar, Yongho mengatakan dia tidak percaya makhluk misterius itu akan muncul. Jadi menurutnya ini adalah kesempatan untuk mempermalukan sekte Sejin Rihwe di depan umum. Namun seandainya makhluk itu benar-benar muncul, maka Jongja harus menerima uang tersebut karena anak-anaknya akan hidup sendiri. Alhasil Haijin pun setuju, tapi dia harus menghubungi polisi. Keesokan hari di kantor polisi, mendapatkan hasil otopsi dari tubuh Mu Yonghun, Komandan Jung menjadi bingung. Namun anak buahnya menjelaskan bahwa tubuh yang hangus terbakar tersebut tidak berasal dari dunia. Mendengar itu justru membuat dia semakin emosi menganggap hal itu di luar nalar. Sesaat kemudian Kyung Hun mendapatkan telepon dari Haijin yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Jongja. Beberapa waktu berselang, Kyung Hun dan Unpyo menemui Jinsu yang tengah berjalan dengan anggotanya menuju rumah Jongja. Di sini Kyung Hun menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Haijin. Mendengarnya, Jinsu mengatakan dia tidak keberatan dengan keterlibatan polisi yang berusaha untuk menangkap pelaku. Hanya saja Jinsu mengumpamakan tindakan polisi ini bagaikan para pemburu yang memburu anjing besar pemakan matahari ketika gerhana terjadi. Padahal mereka tahu anjing itu tidak ada dan gerhana adalah kehendak Tuhan. Bersamaan dengan itu Haijin muncul mengatakan lebih baik menjadi pemburu daripada menjadi pendeta yang menganiaya orang tidak bersalah dengan dalih kehendak Tuhan. Namun Jinsu masih menanggapinya dengan tenang dan mengajak mereka bersama mengatur pertemuan dengan Jongja. Di dalam Haijin menjelaskan bahwa identitas Jongja dan anak-anaknya harus dirahasiakan. Jadi identitas ini dirahasiakan karena pihak kepolisian tidak ingin Jongja menjadi target kejahatan ataupun liputan berita. Belum selesai semua syarat dibacakan, Jinsu mengatakan dia menyetujui semua persyaratan selama Jongja ada di rumah saat hari H. Ketika melihat foto keluarga Jongja, Jinsu menanyakan kenapa tidak ada foto ayah mereka, karena tidak mungkin dua orang anak Jongja yang berbeda usia tersebut tidak memiliki ayah. Jinsu bahkan sempat berasumsi Jongja bermain dengan pria beristri. Mendengarnya, Haijin menghentikan pertanyaan Jinsu, namun Jinsu mengatakan dia harus mengetahui alasan kenapa Jongja harus masuk neraka. Bersamaan dengan itu, secara emosi, Unyul yang dari tadi menguping keluar dari kamar dan mengatakan kalau mereka tidak tahu apa salah ibunya kenapa sang ibu harus masuk neraka. Tapi Jongja segera membawa kedua anaknya masuk ke kamar dan memarahi mereka. Setelah kembali keluar, Jongja mengatakan Jinsu boleh menuduh dia telah melakukan dosa apa saja, tapi dia meminta agar mereka menjamin masa depan anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian, terlihat seseorang yang melakukan chatting dan membocorkan identitas Jongja dan anak-anaknya serta menuduh anak-anak tersebut lahir di luar nikah dengan ayah kandung yang berbeda. Melihat itu, sontak membuat Topeng Tengkorak begitu senang. Dan ternyata yang membocorkan identitas ini adalah Unpyo yang merupakan salah satu anggota radikal Sejin Rihwe. Beralih pada Kyung Hun yang pulang ke rumah. Lantaran tidak melihat keberadaan Hijong, maka dia mencoba menghubungi. Lalu dari telepon, Hijong mengatakan dia menginap di rumah teman untuk belajar, namun tidak mau menyebutkan nama temannya tersebut. Rupanya teman yang dia maksud adalah Jinsu. Di sini Hijong menceritakan sang ibu tewas adalah karena kesalahannya. Jadi hari itu ibunya meminta dia untuk mengantarkan baju ganti ke tempat kerja sang ayah. Namun karena melihat seekor anak anjing, alih-alih ke kantor dia justru kembali ke rumah. Tapi ibunya tidak meminta dia untuk mengantarkan baju itu lagi dan memutuskan untuk mengantarkannya sendiri hingga terjadilah pembunuhan terhadap sang ibu. Mendengar itu, Jinsu langsung menenangkan Hejong seraya berkata itu bukanlah kesalahannya dan yang akan mereka lakukan setelah ini adalah untuk membebaskan dunia dari para pendosa. Pada waktu yang sama, Kyung Hun mendapatkan pesan dari Haijin karena di internet identitas mengenai Jongja sudah ramai diperbincangkan. Alhasil dia segera menghubungi Haijin yang dalam perjalanan menjemput anak-anak Jongja untuk diantarkan ke bandara. Mendengar itu, Kyung Hun pun berjanji akan bertemu di bandara. Kemudian dia juga menghubungi Unpyo untuk mengatakan apa yang telah terjadi, jadi meminta untuk berjaga di sekitar rumah Jongja, sedangkan dia dalam perjalanan menuju bandara untuk mengantarkan anak-anak Jongja. Sayang, Unpyo lebih memilih untuk melanjutkan chatnya dengan Topeng Tengkorak. Beberapa waktu berselang, Haijin sampai ke kediaman Jongja dan langsung membawa mereka pergi. Di tempat lain, ternyata Jinsu mengantarkan Hejong melihat pria yang menghabisi ibunya dan disinilah pertama kalinya Hejong melihat wajah pria tersebut. Pada momen ini, Jinsu kembali mendoktrin Hejong dengan mengatakan orang itu menjalani hidup yang nyaman setelah menerima hukuman yang dibuat oleh manusia. Sedangkan dia dan sang ayah harus menderita sejak kejadian tersebut. Mendengarnya, sontak Hejong keluar dari mobil dan langsung menyerang pria itu. Setibanya di bandara, Jongja mengatakan kepada Unyul bahwa mulai hari itu dia menjadi ibu bagi sang adik, tapi tidak sempat memeluk kedua anaknya lantaran Haijin yang segera membawa keduanya masuk ke bandara. Setelah paspor diserahkan, petugas segera mengantarkan Unyul dan Hayul ke pesawat.
Lalu di dalam pesawat mendengar Hayul bertanya kapan ibu mereka datang. Seketika itulah tangis Unyul meledak tanpa bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara di luar, akhirnya Kyung Hun sampai di bandara. Sesaat kemudian Hae-jin juga datang mengabarkan bahwa Unyul dan Hayul sudah di dalam pesawat. Mendengarnya, Jongja menjadi senang, tapi sejurus kemudian langsung menangis karena merasa menyesal memarahi anak-anaknya di hari-hari terakhir mereka bertemu dan tidak sempat memeluk mereka saat berpisah. Beralih pada Jinsu dan Haejong. Setelah pakaian pria tersebut mereka tanggalkan, Jinsu menuangkan sebuah cairan ke kain lalu membekap pria itu hingga kembali pingsan. Melihat apa yang dilakukan oleh ketua sekte yang katanya berpegang pada perintah Tuhan ini sempat membuat Haejong terkejut dan bingung. Namun Jinsu segera memerintahkan dia untuk memasukkan sang pria ke alat kremasi. Lantas dengan kejam Jinsu menyalakan alat kremasi berisi pria yang masih hidup itu. Haejong yang awalnya menangis tiba-tiba tersenyum puas melihat sang pria tersiksa. Menjelang fajar, terlihat para wartawan dari berbagai media berkumpul di sebuah rumah kaca. Karena ternyata di sana terdapat pakaian, dompet, dan tubuh pria yang dihabisi oleh Jinsu. Sesaat kemudian barulah polisi berdatangan. Artinya Jinsu dan Haejong meletakkan tubuh, pakaian, dan dompet korban di sana lalu menghubungi wartawan. Pagi harinya, Kyung Hun yang tidak mendapatkan kabar dari Haejong mencoba menghubungi, namun tidak dapat tersambung. Bersama dengan itu, rekannya meminta dia untuk menghadap Komandan Jung. Di ruangan, Komandan Jung memintanya menonton berita mengenai kejadian yang menimpa pelaku pembunuhan sang istri 6 tahun yang lalu. Dan setelah berita tersebar, orang-orang berasumsi kejadian yang menimpa pria bernama Kim ini sama dengan kejadian yang dialami oleh Myung Hun. Mendengar itu pun, Komandan Jung menganggap percuma dilakukan otopsi karena hasilnya pasti akan menyatakan bukan berasal dari dunia. Tapi dia juga ingin memastikan bahwa Kyung Hun tidak terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, Kyung Hun mengatakan dia tidak terlibat karena tadi malam bersama dengan Hae-jin mengantarkan anak-anak Jongja ke bandara akibat identitas mereka bocor. Kemudian Komandan Jung mengingatkan agar Kyung Hun tidak ikut campur dalam kasus ini lantaran mereka harus berfokus pada kasus Jongja. Pada waktu yang sama, para warga pun berkumpul di luar rumah Jongja memaksanya untuk bertobat dan mengakui dosa. Di dalam rumah, dengan panik Yong Ho mengatakan kepada Hae-jin bahwa semua stasiun TV akan menyiarkan Jongja secara langsung keesokan hari. Artinya, ada kemungkinan stasiun-stasiun TV itu terpancing dengan penemuan tubuh di rumah kaca yang dianggap berhubungan dengan kejadian yang menimpa Myung Hun dan akan terjadi pada Jongja. Beralih pada Kyung Hun, karena rasa penasaran dia mencoba menghubungi polisi yang menangani kasus yang menimpa Kim. Dari telepon, polisi yang bertugas mengatakan mereka tidak bisa melakukan penyelidikan lantaran TKP yang dipenuhi massa dan wartawan. Tapi mereka memiliki rekaman CCTV dari sekitar rumah korban dan bersedia untuk mengirimkan rekamannya kepada Kyung Hun. Namun tiba-tiba kaca kantor polisi dilempari. Sesaat kemudian, secara mengejutkan segerombolan anak muda merangsek masuk seraya memerintahkan rekan mereka dilepaskan dan langsung melakukan penyerangan. Di tempat lain, terlihat pihak media yang mulai menempatkan kamera untuk menyiarkan kejadian yang akan menimpa Jongja. Bahkan bangku penonton pun disiapkan. Selang beberapa saat, muncullah orang-orang bertopeng menuju bangku yang telah disiapkan. Di dalam rumah, Yong Ho menyerahkan sebuah amplop yang bertuliskan nama Kim kepada Hae-jin. Tapi belum sempat dia membukanya, tiba-tiba Jongja digiring keluar dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Tidak lama berselang, Kyung Hun dan Un Pyo pun datang. Lalu salah seorang anggota Jinsu meminta semua orang keluar kecuali Jongja. Berikutnya terdengarlah suara sirine. Mendengarnya pun Jongja menjadi semakin ketakutan, ditambah lagi dengan suara hitungan mundur dari 10. Dan pada hitungan pertama tiba-tiba suasana hening. Tatkala orang-orang sudah mulai ragu, secara mengejutkan muncullah 3 makhluk mengerikan yang langsung menyerang Jongja. Sialnya, Kyung Hun yang mencoba menyerang seorang diri pun sia-sia. Sementara yang lain hanya bisa menonton proses eksekusi tersebut. Setelah eksekusi yang dianggap sebagai demonstrasi dari Tuhan ini selesai, ketiga makhluk tersebut pun menghilang. Sekepergian makhluk-makhluk tadi, Un Pyo langsung bersujud di hadapan tubuh Jongja, dan pemandangan yang sama pun terlihat pada orang-orang bertopeng serta masyarakat yang menyaksikan. Sedangkan Hae-jin dan Yong Ho hanya bisa memandang keheranan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa jam berlalu, Kyung Hun sadar di sebuah rumah sakit yang terlihat kosong. Setibanya ke rumah, dia kembali mencoba menghubungi Haejong tapi masih juga belum bisa tersambung. Pada pagi hari, Kyung Hun pun berangkat menyusuri kota yang sangat sepi. Sampai di kantor, dia tidak melihat ada satu orang pun di sana. Dalam rasa heran ini, Kyung Hun mencoba menyalakan TV. Dari berita disiarkan kejadian yang menimpa Jongja dan aksi heroik yang pernah dilakukan oleh Jinsu sehingga dianggap sebagai pahlawan. Dan selama 10 tahun ini, Jinsu juga telah memperingatkan mereka mengenai insiden yang terjadi belakangan ini.
Ketika wawancara dengan Jinsu dilakukan, Jinsu menjelaskan reaksi masyarakat yang memilih untuk menghentikan segala aktivitas setelah kejadian semalam adalah hal yang wajar, karena mereka membutuhkan waktu untuk merenungkan pesan Tuhan. Namun hal ini bukanlah solusi, jadi mereka harus tetap kembali beraktivitas dan berusaha hidup dengan bijaksana. Pada waktu yang sama, Kyung Hun membuka hasil rekaman CCTV yang dikirim kepadanya. Dan alangkah terperanjatnya dia melihat seorang wanita yang menyeret tubuh Kim menggunakan pakaian seperti Hejong. Sesaat kemudian dalam wawancara, Jinsu sengaja menggeser laptop ke arah lemari di mana tergantung baju yang digunakan oleh Hejong. Melihat itu, sontak Kyung Hun bergegas pergi menuju kediaman Jinsu. Kemudian di wawancara, Jinsu mengatakan mereka telah mempelajari sekitar 132 kasus perintah dan demonstrasi dari Tuhan, lalu menyusun catatan analisis mengenai dosa para korban yang mereka anggap sebagai subjek, dan orang-orang dipersilahkan untuk mengakses situs mereka agar mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan larang untuk dilakukan. Lalu di akhir wawancara, Jinsu mengatakan dia siap menyambut mereka semua di dunia baru. Setelah wawancara selesai, dari live streamingnya Topeng Tengkorak justru tidak setuju dengan kesabaran ketua mereka tersebut dan meminta orang-orang untuk menangkap Haejin dan Yongho yang tidak mau sujud kepada Tuhan, serta Kyung Hun yang melakukan penembakan terhadap makhluk yang mereka anggap sebagai malaikat. Mengetahui nyawanya dalam bahaya, maka Haejin segera memesan tiket menuju Vancouver dan dengan buru-buru mengajak ibunya segera berangkat. Ketika mempersiapkan baju, Haejin kembali menemukan surat dari Kim yang sebelumnya diberikan oleh Yongho. Dan ternyata berisi sebuah dokumen yang dibuat pada bulan Oktober tahun 2004 serta tertulis gereja masa depan. Saat dibuka, dia begitu terkejut melihat foto Jinsu yang bertuliskan hasil wawancara kesaksiannya yang telah menerima ramalan dari malaikat. Dalam dokumen, Haejin pun melihat penulis dokumen tersebut adalah Kim Jong-chil yang merupakan orang yang mengirimkan dokumen tersebut. Artinya ada kemungkinan Jinsu pun tengah menunggu tanggal eksekusinya. Sementara itu, di depan rumah Jinsu, Kyung Hun yang baru saja sampai melihat banyak orang-orang yang berkumpul. Sayangnya, orang-orang ini mengenali dirinya sehingga berusaha menghalangi niat Kyung Hun untuk masuk. Tapi dia terus memaksa. Sialnya, kamar Jinsu pun terkunci rapat. Dalam perjalanan ke bandara, Haejin mencoba menghubungi Yongho namun tidak direspon sehingga dia memutuskan untuk mendatangi kantor terlebih dahulu dan meminta sang ibu menunggu di mobil. Setelah berhasil menghubungi Yongho, dia segera memberitahu perihal dokumen mengenai Jinsu yang juga menerima ramalan kematiannya 10 tahun yang lalu tersebut. Namun belum selesai pembicaraan itu, Haejin begitu terkejut mendapati kantornya yang sudah berantakan. Lalu Yongho yang ternyata sedang terluka ini pun meminta Haejin untuk segera melarikan diri, sedangkan dari tempatnya berada terlihat simbol dari kelompok Arrowhead yang mengarah kepadanya. Naas bersamaan dengan itu, anggota Arrowhead pun berdatangan mengepung mobil Haejin yang berisi ibunya. Mereka pun dengan kejam menyerang ibu Haejin tersebut. Melihat itu, Haejin mencoba untuk menghentikan, tapi mereka ini justru menyerangnya juga. Setelah merasa puas, anak-anak muda ini segera kabur. Sekepergian mereka, Haejin mencoba menyadarkan sang ibu, malang dia sudah tidak bergerak lagi. Beralih pada Kyung Hun, dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam, maka dia merusak pintu dan memaksa masuk ke kamar yang ternyata kosong itu. Sementara itu, Haejin berhasil menghubungi ambulans untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Selama menunggu ini, Haejin melihat orang-orang yang mengenali dia. Dan manakala membuka internet, terlihatlah rekaman dirinya ketika mendapatkan serangan. Parahnya lagi, dia mendapati sang ibu yang tidak ditangani dan sudah tiada. Sedangkan Kyung Hun yang baru saja keluar langsung dihajar oleh pengikut Jinsu. Sesaat kemudian, salah seorang pengikut Jinsu yang melihat panggilan dari Jinsu di ponsel Kyung Hun yang terlempar segera meminta yang lain untuk berhenti. Dari video call, Jinsu meminta Kyung Hun untuk menunjukkan ponsel tersebut kepada orang-orang di sana. Lantas dia meminta mereka membiarkan Kyung Hun pergi agar bisa menemuinya karena ada yang perlu mereka bicarakan. Lalu Jinsu memberikan sebuah alamat di mana Kyung Hun bisa menemui Hejong. Sementara Haejin sendiri juga dalam perjalanan menuju alamat Jongchil yang tertulis pada dokumen. Pada malam hari, Kyung Hun sampai pada alamat yang rupanya sebuah panti asuhan tua yang sudah terbengkalai. Di sana pun dia melihat sebuah mobil yang terparkir. Di tempat berbeda, Haejin juga sampai ke sebuah bangunan yang langsung disambut oleh seorang pria bernama Kim Jong-chil. Saat Haejin memperlihatkan dokumen berisi Jinsu tersebut, Jong-chil memperdengarkan hasil wawancara dengan Jinsu. Beralih ke panti asuhan, Kyung Hun tiba-tiba mendengar suara piano sehingga bergegas mencari asal suara itu. Rupanya di sebuah ruangan dia melihat Jinsu yang tengah berdiri di depan sebuah piano. Sayangnya saat Kyung Hun menanyakan di mana Hejong, Jinsu justru memintanya mendengarkan dia bercerita terlebih dahulu. Jadi 20 tahun yang lalu di sekolah dia didatangi oleh wajah mengerikan seperti yang dilihat oleh Jongja yang dia anggap sebagai malaikat. Malaikat itu berkata bahwa dia akan mati 20 tahun kemudian pada pukul 22.30 dan pasti akan masuk neraka.
Awalnya Jinsu mengira dia hanya bermimpi, tapi seiring berjalannya waktu dia terus mencari kasus serupa dan menyadari hal itu nyata sehingga berharap ada pengecualian untuk dirinya. Namun semua itu sia-sia karena menyadari kenyataan yang dia terima akan datang dalam 10 menit lagi. Hanya saja dia merasa bingung lantaran saat menerima pesan itu dia tidak pernah melakukan dosa. Dia bahkan berusaha untuk tidak menangis dan berperilaku baik dengan harapan ibunya kembali. Selama 10 tahun mempelajari hal ini pun dia tidak pernah bisa mendapatkan jawabannya. Jadi menyimpulkan yang mendapatkan pesan sepertinya tidak hanya pelaku kejahatan. Namun jika dia mengungkapkan hal tersebut maka akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itulah dia membuat suatu alasan bahwa fenomena ini terjadi untuk menjadikan dunia lebih baik. Jadi agar orang-orang percaya dan keadilan bisa ditegakkan maka dia membuat seolah-olah yang menerima pesan tersebut hanyalah para penjahat. Dengan begitu, orang-orang akan hidup dalam ketakutan seperti yang telah dia rasakan selama 20 tahun terakhir. Namun dengan rasa takut akan dosa itu, dia menganggap manusia bisa hidup bijaksana sehingga bisa membebaskan manusia dari dosa. Beralih pada Haijin, setelah mendengar rekaman, Haijin memohon agar diberikan salinan dari rekaman itu. Namun tiba-tiba Jongchil menghapusnya, seraya mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Jinsu menemui dia untuk menawarkannya menjadi ketua sekte Sejin Rihwe. Asalkan dia merahasiakan pesan yang diterima oleh Jinsu tersebut serta menghabisi Haijin. Mendengar itu sontak Haijin berniat kabur. Naas ternyata dia sudah ditunggu oleh kelompok Arrowhead. Kemudian Jongchil mengatakan dia akan menjadi ketua yang berbeda dari Jinsu, lalu memerintahkan anggota kelompoknya untuk menghabisi Haijin. Kembali ke panti asuhan, setelah bercerita panjang lebar, Jinsu mengatakan Haejong sudah pulang ke rumah. Tapi Jinsu memberikan dua pilihan kepada Kyung-hun. Pertama, merekam dirinya yang dibantai oleh makhluk-makhluk misterius yang akan segera datang, lalu menunjukkan rekaman tersebut kepada dunia sehingga orang-orang menjadi panik. Kemudian pulang untuk menangkap Haejong agar asumsi salah mengenai kematian pembunuh istrinya terungkap sehingga orang-orang kembali tenang. Atau yang kedua, menutup mulut seumur hidup mengenai kematian yang akan dia terima dan membuang tubuhnya. Sesaat kemudian makhluk-makhluk itu pun berdatangan menghabisi Jinsu. Setelah semua makhluk itu pergi, Kyung-hun hanya bisa memandangi tubuh Jinsu di hadapannya. Beberapa waktu berselang, Kyung-hun pulang mendapati Haejong yang langsung memeluknya, sedangkan Haijin pun tergeletak tidak bergerak. Di tempat lain terlihat seorang pria yang memandangi tugu makhluk misterius yang telah dibangun. Oke, terima kasih sudah menonton sampai episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap.